ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, permasalahan akan diangkat di pagi hari ini yaitu tentang masalah khitbah, masalah melamar. Sebenarnya kitab Muntaha al-Iradat karya Ibnu Najjar al-Futuhi di kitab nikah, masalah nikah, masalah melamar perempuan yang telah dilamar oleh orang lain. Apa hukumnya? Dan apakah sah ketika terjadi pernikahan karena melamar perempuan yang telah dilamar pihak lain? Ya. Ini permasalahan yang mesti diketahui oleh muslim, terutama bapak-bapak ya. Karena nanti mungkin putri-putri kita dilamar oleh pihak lain, kemudian ada pihak lain yang juga ingin melamarnya. Itu kita harus bijak dalam menyikapi itu secara syar'i dan juga secara urf. Dikatakan oleh Ibnu An-Najjar al-Futuhi rahimahullah, wa tahrumu khitbatun ala khitbati muslimin ujiba walau ta'ridan in alima. Diharamkan melamar di atas lamaran seorang muslim yang telah dijawab lamarannya, walaupun jawabannya sebatas ta'rid, yaitu bahasa tidak langsung. In alima, jika pelamar kedua itu mengetahui bahwasanya dia telah dilamar. Itu dulu ya. Jadi kalau orang kedua ini, laki-laki kedua ini sudah tahu bahwasanya si perempuan telah menjawab lamaran pria pertama, itu enggak boleh melamarnya karena sudah dilamar dan dijawab. Karena hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, la yakhtubu ar-rajulu ala khitbati akhihi hatta yankiha aw yatruk. Tidak boleh seorang pria melamar di atas lamaran saudaranya sampai dia menikah. Ya, karena lamaran sampai dia menikah, atau si pelamar pertama yatruk, meninggalkan perempuan yang telah dia lamar. Ya, dalam riwayat hadis Ibnu Umar, kalau tadi hadis Abu Hurairah, hadis Ibnu Umar, kata Nabi SAW, la yakhtubu ar-rajulu ala khitbati ar-rajuli hatta yatruka al-khatibu qablahu aw ya'dhan al-khatibu. Tidak boleh seorang laki-laki melamar di atas lamaran laki-laki lain sampai pelamar sebelumnya ini, pelamar pertama, meninggalkan lamarannya, meninggalkan perempuan yang telah dia lamar. Maksudnya meninggalkan di sini, dah saya enggak jadilah sama kamu gitu.
au ya'dhanal khatib, atau pelamar pertama memberi izin pada siapapun fadhal yang mau melamar dia, walaupun sudah saya lamar. Nah, ini namanya fikih lamaran, di antara fikih lamaran. Jadi khitbah itu, lamaran itu ada dua macam. Imma dia khitbah syar'iyyah, imma dia khitbah urfiyah. Khitbah ada khitbah syar'i, ada khitbah tradisi. Ya. Khitbah kalau disebut syar'i, maka itu adalah menyatakan keinginan menikah kepada lawan jenis yang halal untuk dinikahi. Menyatakan keinginan untuk menikah pada lawan jenis yang halal untuk dinikahi. Ini khitbah secara syar'i. Dengan wasilah apapun. Jadi menyatakan keinginan untuk menikah ya kepada pihak atau lawan jenis yang halal untuk dinikahi dengan wasilah apapun. WhatsApp, SMS, telepon, ngomong langsung, ke rumahnya langsung. Dan baik yang menyatakan ini individu yang ingin menikah atau walinya. Ini penting untuk difahami tentang masalah khitbah. Khitbah melamar. Dan namanya khitbah itu dalam syariatnya, imma yang mengkhitbah adalah laki-laki ke perempuan, dan ini yang biasanya begitu normalnya, atau dari pihak perempuan mengkhitbah laki-laki. Ini juga bisa. Ini harus dipahami baik-baik secara syariat. Secara syariat. Jadi secara syariat khitbah itu adalah menyatakan keinginan untuk menikah, menyatakan keinginan untuk menikah terhadap lawan jenis, ya, terhadap lawan jenis yang halal untuk dinikahi secara syariat. Ya, dengan wasilah apapun. Maksudnya wasilah di sini pernyataannya itu bisa dengan online, offline, ketemu langsung atau lewat wakil dan seterusnya. Baik yang menyatakan itu adalah orangnya langsung yang ingin menikah dengannya atau pihak walinya dan perwakilannya. Pihak walinya dan perwakilannya. Maka ini sudah masuk dalam taraf apa? Khitbah secara syar'i. Ini harus difahami. Maka kalau misalnya ada seorang laki-laki, misal antum berkata kepada seorang akhwat yang mungkin belum menikah atau mungkin janda dan selesai masa iddahnya, antum bilang kepadanya, "Ukhti, ana mau menikah sama antum mau enggak? Ana mau menikah sama anti mau enggak?" Ini sudah terjadi apa? Khitbah secara syariat. Karena ini pernyataan atau ajakan untuk menikah. Ya, pernyataan atau ajakan untuk menikah. Ya, kepada pihak yang halal untuk nikahi secara syariat. Ya. Kalau misalnya perempuan itu menjawab, maksudnya menjawab ini setuju, dia bilang insyaallah mas, maka ini berarti jawaban positif, atau iya mau, ini jawaban positif, atau menyatakan alhamdulillah akhirnya ada juga yang mau sama saya. Nah, ini juga jawaban positif. Maka ini berarti udah menjawab dia. Maka kalau dia udah menjawab seperti itu, ya, kemudian ada laki-laki lain mengetahui antum melamar dia dengan kalimat itu, walaupun belum sampai lamaran urf, ya, dan dia tahu jawaban perempuan ini positif, maka haram atasnya untuk menyatakan sesuatu padanya dari lamaran. Begitu, ya, begitu. Ini namanya lamaran syar'iyyah, khitbah syar'iyyah. Kemudian yang kedua ada khitbah urfiyah. Adapun khitbah urfiyah yaitu melamar secara urf, yaitu bagaimana kearifan lokal. Sebagaimana kita misal ketika melamar, walaupun ini khitbah urfiyah enggak wajib, tergantung gimana kesepakatannya aja, dan enaknya bagaimana selama tidak israf dan tidak melanggar syariat, tidak israf, tidak mubazir. Yaitu keluarga calon besan datang, biasanya keluarga laki-laki
itu datang ke calon keluarga perempuan. Keluarga calon perempuan. Ya, di sini kan terjadi khitbah urfiyah namanya. Ya, nanti ada mungkin khutbatul hajah, ada ini, ada itu. Terus makan-makan ya. Terus dinyatakan gimana, mau enggak sama dia misalnya gitu. Nah, ini khutbah urfiyah. Khutbah urfiyah yang mana di situ ada pertemuan keluarga misalnya. Khitbah urfiyah. Maka yang seperti ini diperbolehkan selama tidak melanggar syariat. Namun kenyataannya sebenarnya kenyataannya ada tetap pelanggaran syariat biasanya di khitbah urfiyah kita. Karena apa? Karena lamaran secara urf biasanya keluarga laki-laki datang. Rombongan besan dan seterusnya, apa mobilnya lampu hazardnya dinyalain 3 mobil, 4 mobil, kemudian banyak laki-laki perempuan itu. Datang ke rumah calon perempuan itu, calon istri. Nanti si calon istri ini akan diperlihatkan pada keluarga besar laki-laki. Calon istri akan diperlihatkan kepada keluarga besar laki-laki. Ya, jujur aja, mungkin aja di antara kita seperti itu dulunya. Dan dilihat oleh para laki-laki dari keluarga besar laki-laki. Para laki-laki ngelihat itu loh. Nah, ini pelanggaran. Khitbahnya adalah, lamarannya adalah yaitu menyatakan ini saya lamar gini-gini dan seterusnya. Tapi kan pelanggaran yang terjadi banyak, beberapa misalnya ikhtilat, campur baur laki perempuan yang bukan mahram. Kedua, nazar, yaitu justru pihak-pihak yang haram melihatnya itu dua. Ya, belum lagi yang ketiga, kadang-kadang terjadi israf, sikap berlebihan dalam pemberian. Kan biasa kalau ulama urfi ada seserahan. Kalau seserahannya sederhana, ya alhamdulillah. Ya maksudnya apa adanya, biasa aja. Tapi kadang-kadang ada yang berlebihan. Belum nikah aja udah ngeluarin sekian puluh juta misalnya. Ya kemudian baru lamaran itu harus di restoran besar misalnya. Habis banyak duit. Ini belum walimah. Karena lamaran tidak ada walimah. Maka yang seperti ini bisa terjadi israf, yaitu mubadzir. Taib ini namanya khitbah urfiyah. Boleh dengan syarat tidak melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Ya, taib kalau misalnya ya kita mau gimana ya, kalau misalnya memang keluarga besar kita melazimkan itu, ayo harus kita lamar, datang bareng-bareng ayo. Maka gimana hukumnya? Maka hukumnya boleh. Rahmatullah. Cuma ya itu diminimalisir. Bagaimana caranya supaya kemunkaran itu minimal. Ya, kemungkaran itu minimal. Taib, ala kulli hal, tadi khitbah syar'iyah yaitu adalah menyatakan keinginan untuk menikah dengan lawan jenis yang halal untuk dinikahi secara syar'i. Dengan wasilah pernyataan bagaimanapun, apapun ya. Dan maksudnya offline maupun online. Baik dinyatakan oleh wali atau oleh orang yang mau menikah itu sendiri. Maka ini khitbah secara syar'iyah. Maka kalau misalnya sudah dikhitbah seorang perempuan dan perempuan itu sudah menjawab dan jawaban itu diketahui oleh orang lain, pria lain, maka pria lain tidak ada ya pria yang mengetahui telah dijawab itu tidak boleh untuk menyalip, bahasa lainnya menyalip khitbah atau lamaran saudaranya. Kenapa? Pertama karena ada larangan dari Nabi, itu jelas. Ada larangan dari Nabi SAW. Yang kedua, hal tersebut itu akan merusak hubungan kaum muslimin antar saudara gitu, merusak perasaan juga, menjadi musuh ya. Hanya saja di sini kata nih, walau ta'ridan, walaupun jawaban dari akhwat ini itu jawaban ta'rid itu jawaban enggak langsung, mungkin masih iya, itu maknanya setuju, cuman bukan menyatakan iya, mungkin menyatakan insyaallah. Ya. Apakah boleh saya menikah denganmu? Insyaallah mas. Nah ini ta'rid, walaupun enggak langsung, tapi udah ada pengetahuan di pihak atau dua pihak,
ini maksudnya adalah iya. Ya, iya, ya. Maka ini ta'rid. Ta'rid itu tidak langsung menjawab iya, tetapi maksudnya adalah iya, insyaallah. Nah, kemudian wa illa, kalau misalnya tidak, wa illa dismakna bi an lam ya'lam ats-tsani, bi an lam ya'lam ats-tsani bi ijabatil awal. Kalau misalnya pria kedua tidak tahu telah dijawab oleh perempuan ini untuk pria pertama, maka jaza, maka boleh pria kedua untuk mengajukan lamaran. Kalau pria kedua itu enggak tahu, belum tahu kalau ternyata udah dijawab oleh dia, oleh perempuan ini, maka dia boleh maju untuk melamar. Karena berdasarkan pengetahuan dia kayaknya belum dijawab nih, maka dia boleh maju. Boleh datang ke rumahnya. Karena dia enggak tahu. Li'annahu ma'dzurun bil jahl, karena dia diberi uzur akan kejahilan. Ya, karena dia nggak tahu keadaannya, maka dia boleh maju untuk melamar. Nah, ini misal antum melihat ada fulanah akhwat yang dia banyak peminatnya. Mungkin dia janda, mungkin karena telah wafat suaminya, kemudian telah lewat masa iddah. Antum tahu sudah ada yang menginginkannya, banyak yang pengen sama dia. Ya. Bahkan antum tahu sudah ada yang melamarnya. Tapi antum tidak tahu ini dijawab apa enggak lamarannya. Antum belum tahu itu. Ya. Maka antum langsung datang ke rumahnya dan ketemu walinya dan juga dia. Dan menyatakan ana ingin menikah dengan anti. Di sini antum enggak tahu keadaan bahwasanya dia itu sudah menjawab pria pertama. Sudah menjawab pria pertama. Sudah menjawab iya pada pria pertama. Yang mana pria pertama itu tetangga antum sendiri, ya. Maka kemudian itu bilang, saya pengen menikah sama kamu. Dan ternyata si akhwat ini memang lebih demen sama antum. Gitu gimana, Kev? Dan lo nggak tahu kenapa dia demen sama antum. Padahal pria pertama lebih kaya, antum qadarullah. Nah kemudian gimana? Antum melakukan dosa nggak di sini? Enggak. Tapi ternyata dia menjawab lamaran antum. Berarti dia prefer lebih milih sama antum dibandingkan sama pria pertama. Antum dosa nggak di sini? Enggak dosa. Dan dia berhak untuk lebih menjawab antum, terserah dia. Tapi kemudian terjadi pernikahan, sah enggak? Sah. Nah nanti pria pertama kemudian kesel dong. Terus bilang kan, antum, ana udah khidbah dia loh. Antum, ana wallahi ana enggak tahu kalau antum telah dijawab. Dan akhwat dan calon istri ana atau istri ana ini, yaitu yang antum melamar ini, dia tidak mengatakan bahwa dia telah menjawab antum. Ya. Maka yang seperti ini apa? Sah, ya tetap boleh antum lakukan itu. Maksudnya boleh di sini adalah antum diberi uzur karena enggak tahu dan enggak berdosa. Dan kalau terjadi pernikahan dengan sebab lamaran itu, maka sah pernikahan itu. Begitu. Jadi ketidaktahuan akan telah dijawab atau gimana jawabannya, itu apa? Tidak menjadikan ini sebagai suatu dosa bagi pelamar kedua. Begitu juga dengan pelamar-pelamar berikutnya. Pelamar-pelamar berikutnya. Ya kalau bisa sih nanya dulu ke akhwat tersebut. Afwan, udah ada yang lamar anti belum? Udah mas. Anti jawab apa? Ini biasanya diuji nih perempuannya. Afwan, belum jawab, padahal bohong. Maka antum gak dosa. Antum datang, lamar, dia mau sama antum. Karena kalau dia bilang, Afwan mas sudah yang lamar dan aku jawab iya, antum berarti udah no chance. Tapi kalau antum datang untuk melamar, berarti antum telah melakukan hal yang haram. Karena melamar di atas lamaran saudara antum muslim yang telah dijawab. Cuman kalau terjadi pernikahan karena antum melamar dengan cara haram ini, pernikahannya sah. Taib. Di sini ala khitbati muslimin, melamar di atas lamaran seorang muslim, saudara antum muslim. Ini mafhum mukhalafahnya adalah kalau yang melamar dia adalah non muslim, maka halal betul atas antum untuk melamar dia, karena yang lamar dia adalah non muslim, dia muslimah. Misal dia muslimah.
perempuan ini muslimah, akhwat muslimah. Dia dilamar oleh seorang Nasrani. Baik, dilamar oleh seorang Nasrani. Hatta muslimah ini mau, ternyata mau, walaupun haram ya. Muslimah ini mau sama orang Nasrani walaupun haram dan nikahnya tidak sah. Antum terpanggil, saya terpanggil kata antum. Akhirnya antum ingin menyelamatkan perempuan ini. Antum datang ke dia. Saya pengen nikah sama kamu. Bahkan antum bilang, kamu kalau nikah sama laki-laki musyrik atau Nasrani itu tidak sah nikahnya, haram. Antum bilang gitu. Saya pengen menyelamatkan kamu wahai ukhti. Taib. Apakah antum lakukan hal yang haram? Enggak. Khitbahnya boleh enggak? Boleh. Kemudian ternyata ajaibnya ternyata enggak mau sama antum, maunya tetap sama Nasrani itu. Ini parah ini. Ya udah, kalau ditolak ya mau gimana lagi? Tapi pernikahan mereka enggak sah, itu haram. Ya itu. Kalau misalnya yang melamar dia adalah non muslim. Tapi gimana kalau misalnya, misal saja nih, ada seorang perempuan Nasraniyah, perempuan Kristen. Ya, perempuan Kristen. Dia bukan muslimah, Nasraniyah, atau mungkin Yahudiyah, naudzubillah kalau misalnya ada. Tapi antum melihat kebaikannya, kecantikannya, memang agamanya bermasalah jelas, kafirah. Kemudian dia ternyata dilamar sama orang seagamanya. Bahkan sama pendeta melamar dia. Bukan akhwat, si perempuan Nasraniyah ini. Antum terpanggil kemudian. Pokoknya ada orang dilamar, antum terpanggil deh pokoknya. Allahu musta'an. Maka kemudian antum datang, antum salib pendeta itu misal. Antum bilang kepada akhwat itu, kamu sama saya aja, nikahlah sama saya. Jangan sama pendeta itu, nikah sama saya. Memang boleh mas? Boleh, karena kamu Nasraniyah. Dan kamu ada kebaikan dalam beragama kamu agak taat lumayan. Siapa tahu kamu dapat hidayah. Misalnya, ya, taib. Boleh enggak melakukan hal itu? Boleh. Karena apa? Karena yang melamar si perempuan Nasraniyah ini bukan muslim. Maka boleh antum salib. Tapi dia harus apa? Nasraniyah atau Yahudiyah. Adapun kalau perempuan ini adalah Buddha atau Hindu atau ateis atau syamanis dan semisalnya musyrik ya atau satanis, maka mutlak haram di khitbah karena enggak boleh menikahinya memang. Ya enggak boleh menikahinya. Ya seperti itu. Baik, wa illa kalau misalnya antum tidak tahu bahwasanya dia telah menjawab pelamar pertama, antum tidak tahu, maka boleh antum untuk datang melamarnya atau menyatakan ketertarikan untuk menikah dengannya. Juga ada pembolehan lain. Ya, kalau dia sudah dilamar, ada beberapa kondisi yang antum masih boleh untuk melamarnya. Padahal dia sudah dilamar, bahkan sudah dijawab atau belum dijawab. Ya. Di sini katakan autaraka, yaitu laki-laki pertama taraka, meninggalkan lamaran. Tarakal khitbah. Al-khatib al-awwal tarakal khitbah, yaitu pelamar pertama dia menonaktifkan lamarannya. Yaitu dia udah misalnya bulan Januari lalu, udah berapa bulan tuh, udah 9-8 bulan. Bulan Januari lalu dia pelamar pertama telah melamar akhwat ini. Ya, telah melamar akhwat ini. Dan akhwat ini ketika dilamar menerima. Ya mas, insyaallah yuk kita nikah. Baik. Setelah itu udah enggak ada kabar dari ikhwan itu, dari laki-laki itu. Ya. Bahkan mengatakan yaitu taraka, meninggalkan, yaitu afwan ukhti, saya enggak jadi sama kamu. Saya ada kandidat lain. Maka berarti ini kan telah meninggalkan lamaran, khalas. Ya. Bukan hanya di bulan September aja untuk boleh lamar. Bahkan kalau misalnya dia datang ke rumah akhwat ini, pelamar pertama datang ke rumah 1 Januari. Dilamar, diterima. Besok 2 Januari
Ada yang lamar dia, afwan. Dua jenis pelamar ini yang sudah diterima, dia bilang, afwan ukhti, kita nggak jadi nikah karena saya dengar kabar anti begini-begini, afwan, anak nggak jadi. Nah, tanggal 3 antum bisa langsung gercep langsung. Ya udah sama saya aja. Ya udah ukhti sama saya aja. Daripada kamu disakiti sama dia, baru lamar aja kamu udah disakiti. Mending sama saya gitu. Ini lamaran juga, antum ngelamar dia, maka ini boleh. Karena dia telah meninggalkan lamarannya. Kemudian wa kadza law akhkhara al-'aqda wa talatil muddah wa tadarratil makhtubah, kata Al-Buhuti dalam syarahnya. Begitu pula law akhkhara al-'aqd, kalau laki-laki ini mengakhirkan akad, wa talatil muddah, dan jaraknya itu lama banget, panjang, wa tadarratil makhtubah, perempuan yang dikhitbah ini, yang dilamar ini mendapatkan efek samping, efek buruknya gitu loh. Jadi Januari dilamar, tanggal 1 diterima oleh Bapak Akhwat ini. Namun pernikahan ditunda-tunda dulu. Tunda lama banget, pacaran dulu ya. Lama. Ini kan memberikan doror, bahaya buat perempuan yang dilamar ini. Maka boleh bagi antum, ikhwan, antum salib. Beneran. Maka siapapun dari perempuan yang dipacarin dengan waktu lama, itu boleh salib, disalib boleh. Kenapa? Karena di sini kalau belum ditenggatin kapan nikah, ini berarti ibaratnya dikiaskan dengan orang yang ninggalin lamaran. Ini main-main ini. Main-main. Ya. Maka misalnya antum mau nikah sama fulana, dan antum tahu fulana ini udah ada yang suka gitu loh. Tapi yang suka ini, yang lamar ini, itu enggak pernah mau serius. Maksudnya iya, mereka udah sepakat mau nikah. Tapi enggak serius, kapan? Berbulan-bulan gak ada kabar. Maksudnya gak ada kabar kapan mau nikah. Katanya udah penjajakan dulu. Emang harus diapain? Percobaan dulu, subhanallah, tester dan seterusnya. Ya, antum gak terima. Anda gak terima ada akhwat muslimah diginiin. Wah, padahal banyak yang digituin akhwat muslimah. Maka kemudian antum langsung salib, datang ke rumahnya. Ukhti afwan, Anda dengar anti sudah dilamar, Bang. Dan anti bersedia untuk padanya. Bahkan status anti adalah mungkin pacarnya fulan itu. Afwan, Anda enggak terima anti dibegitukan. Anda pengen anti nikah sama Anda. Kira-kira gimana? Boleh enggak melakukan ini? Secara syar'i loh. Boleh. Ya boleh. Namun ya kalau bisa jangan sama yang kayak gitu ya. Cari yang lain gitu loh. Karena dianya sendiri jangan-jangan main-main juga ini. Tapi secara syariat boleh antum melakukan itu. Karena apa? Karena laki-laki ini setelah menyatakan itu tidak ada keseriusan kapan bakal nikah pastinya. Talatil muddah. Lama waktunya, berbulan-bulan, enggak jelas kapan. Bilangnya nunggu saya punya tabungan sekian. Ya salam. Kalau kayak gitu nunggu, itu tadarratil makhtubah. Ya, perempuan di lamar ini akan dapat keburukan gitu loh. Maksudnya lama sekali, itu akan menghancurkan perasaannya ya, dan juga belum kemungkaran yang terjadi. Ya, jadi kalau meninggalkan lamaran, maksudnya pria pertama meninggalkan lamaran, kita tahu itu walaupun tadi dijawab tapi ditinggalkan, maka kita boleh apa? Kita boleh datang untuk melamar. Au adzina, yaitu atau adzina litsani fil khitbah, atau pelamar pertama mengizinkan pelamar kedua untuk melamarnya. Itu kalau diizinkan maka boleh. Misal, ya sebagai kata Nabi SAW, au ya'dzan al-khatib, atau pelamar pertama itu mengizinkan. Contoh, pelamar pertama datang bulan Januari ke perempuan ini. Ukhti, maukah kau menikah dengan saya? Kata akhwat itu, ya insyaallah mau mas, saya mau gitu, alhamdulillah gitu, atau ya setujulah gitu intinya. Oke. Kemudian akhwat itu bertanya kepada pelamar pertama ini, maaf mas, kalau misalnya ada orang lain mau melamar saya juga,
sampean bolehin gak? Maka kata pelamar pertama, ya nggak apa-apa, coba aja sok, siapa yang berani coba aja, gitu ya, coba aja. Kamu kan bakal jadi milik saya, tapi siapa yang mau berani, ada coba aja, gitu, nantangin gitu loh. Maka ini mengizinkan untuk pelamar lain untuk melamarnya. Oke, ini berarti ini ada nanti 2 hari kemudian antum datang. Antum tertantang, saya digituin, saya bisa datang antum ke akhwat itu ngelamar, ukhti, mau nggak kamu nikah sama saya? Saya datang ke sini bawa mobil Pajero Sport, gitu. Walaupun itu numpang temen sih, tapi alhamdulillah ya masya Allah lah, saya siap untuk memberikan kamu kebahagiaan. Kalimatnya masya Allah, lebih powerful antum. Ya, ternyata dia lebih suka sama antum. Taib, antum melakukan lamaran sebagai pria kedua boleh nggak? Boleh. Karena apa? Pria pertama memberikan izin. Sok silahkan, siapa yang mau lamar kamu selain saya, silahkan. Ya, entah karena legowonya atau karena dia pengen nantangin siapa yang berani, karena dia merasa lebih dicintai. Ternyata dia, perempuan ini lebih cinta sama antum karena datang pakai mobil Pajero Sport dan pas turun sarungnya sarung BHS, masya Allah ya. Maka masya Allah akhirnya antum yang terima, maka khalas antum gak ada dosa sama sekali karena udah diizinkan. Atau antum yang izin sama pelamar pertama. Misal pelamar pertama datang awal Januari, melamar, diterima, antum kesel, waduh lamar dia, dah antum telepon laki-lakinya, assalamualaikum Pak Fulan, afwan antum, dengar antum udah ngelamar Fulanah ya? Iya, kenapa? Gini mas, boleh nggak saya ngelamar dia juga? Walaupun kejadian ini hampir nggak ada di dunia ini ya, tapi oke lah, anggap seperti ini. Boleh nggak anda lamar dia juga? Antum udah lamar, diterima, tapi boleh nggak anda lamar? Oh silakan, kata, silakan. Lamar aja, coba aja lamar aja, gitu. Nah, antum akhirnya datang, antum lamar tuh perempuan. Ya, dan perempuan ini bilang, loh mas, sampean kan sudah tahu, saya udah dilamar, saya udah jawab iya. Maka antum bilang, saya sudah izin sama dia dan saya ingin berjuang buat kamu. Langsung dulu kemudian hatinya. Akhirnya kemudian dia apa? Nerima antum karena kalimat ini. Ya masya Allah mas ya Allah. Jadi kamu ingin berjuang untuk saya? Iya. Maka lamaran boleh. Tidak dosa karena antum sudah izin sama pria pertama dan ternyata dia mau sama antum, lebih ke antum, akhirnya diterima antum. Pas diterima, besoknya pria pertama telepon antum reject, antum blokir. Ya. Terus nikah. Sah nikahnya? Jelas sah. Dosa enggak antum? Enggak dosa, walaupun dia mangkel, lu siapa suruh ngizinin, kan gitu. Dia ngizinin kok, akhirnya malah akhwatnya lebih suka sama antum. Masya Allah. Ya, itu hal itu boleh. Kenapa? Karena au adzina, karena dia telah mengizinkan. Taib. Au sakata anhu, atau khatib atau pelamar pertama itu telah diam. Dia diam. Diam karena mengizinkan. Misal antum minta izin sama dia. Mas, sampean kan telah melamar ukhti itu. Ana boleh enggak nyalip antum, atau anda boleh nggak ngelamar dia? Dia diem aja, nggak jawab. Makanya dianggap mengizinkan. Ya udah antum datang lamar, diterima alhamdulillah, nggak terima ya khalas. Karena dia diam, maka diamnya dia semanzilah dengan izin, seperti mengizinkan. Ya, yang semua ini merupakan bentuk bolehnya kita melamar perempuan yang telah dilamar. Ya, yaitu apa? Kapan bolehnya? Satu, ketika kita nggak tahu keadaan bahwasanya pelamar pertama telah diterima, kita nggak tahu, maka boleh kita datang. Kedua, pelamar pertama itu telah menggugurkan lamarannya, ini boleh kita lamar. Ketiga, pelamar pertama mengizinkan antum atau siapapun untuk melamarnya, maka ini boleh. Keempat, pelamar pertama itu diam ketika antum minta izin,
maka ini seperti diizinkan. Atau tambahan yang kelima tadi nomor 3, yaitu pelamar pertama terlalu lama untuk memberikan tenggat nikah. Nah, itu boleh antum untuk melamar. Karena apa? Karena dengan ambigu seperti ini memberikan doror dan bahaya kepada si akhwat. Ya seperti itu. Itu nanti fikihnya seperti itu jemaah. Ya. Ini mungkin enggak terjadi sekarang pada keluarga kita, namun nanti ketika ada yang terjadi ini pun antum punya fikihnya. Antum punya fikihnya. Ya.